Shalom, selamat hari Minggu, selamat boleh beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap perenungan firman yang kami dengar boleh sungguh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, dan bahkan menginsafkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semakin hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin. Saudara, kita akan buka di satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan katakan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin memulai renungan kita pada saat ini dengan sebuah kisah. Saudara, ada sepasang suami istri dengan seorang anak. Bersyukur kepada Tuhan, mereka punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, untuk studi, dan juga di samping studi mereka boleh pelayanan. Dan ini menjadi satu kesempatan yang indah pada keluarga ini. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa melayani sambil studi bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau studi di luar negeri. Saudaraku, suatu hari mereka mengalami
satu kondisi di mana dana mereka sangat terbatas. Dan pada waktu itu sang suami harus pergi ke pelayanan yang lumayan jauh dari rumah mereka. Nah, singkat cerita, istrinya memberitahukan kepada suami bahwa uang mereka hanya tinggal sekian dolar. Sementara anak mereka yang di bawah umur 1 tahun, susunya sudah hampir habis. Nah, waktu itu mereka berdiskusi, kemudian istrinya mengusulkan apakah tidak bisa untuk meminta orang lain untuk menggantikan engkau pelayanan. Saudara, suaminya mengatakan, oh enggak bisa. Walaupun bagaimana ini adalah tanggung jawab saya harus pergi pelayanan. Walaupun kondisi kita dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Percayalah, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan melihat. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Allah, tentu Allah juga akan memelihara. Singkat cerita, pada hari itu suaminya pergi pelayanan, ya. Dan untuk esok hari tidak tahu bagaimana anaknya harus minum susu. Mereka menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, ternyata orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memprioritaskan segala sesuatu terlebih dahulu untuk kepentingan Tuhan dibandingkan daripada kepentingan pribadi dan keluarganya, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dia melayani dengan sungguh-sungguh sebagaimana biasa, seolah-olah tidak ada permasalahan dan pergumulan di dalam kehidupannya. Dia hanya bercerita kepada Tuhan akan kondisinya. Saudara, selesai pelayanan, dia pun pulang. Saudara, ternyata di rumah sudah ada satu keajaiban yang Tuhan lakukan buat keluarga ini. Ya, Tuhan sudah menyiapkan susu yang mereknya sama dengan yang diminum oleh anaknya. Saudara, salah satu kenalan daripada mereka membelikan beberapa kaleng susu sehingga bayi ini boleh tetap minum susu dan papanya tetap boleh melayani. Sudah, ini menjadi satu kisah yang luar biasa bagaimana Tuhan memelihara keluarga ini ketika mereka melakukan kehendak daripada Allah melebihi keinginan daripada diri mereka masing-masing. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara tentang apa yang menjadi kehendak diri versus kehendak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bagaimana firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun kita adalah orang yang percaya, tidak bisa dipungkiri masih ada manusia lama kita yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana manusia lama kita ini perlu diserahkan sedemikian rupa ke dalam tangan Tuhan, disalibkan ya bersama dengan Tuhan segala manusia lama kita, sehingga Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudah, kehendak diri versus kehendak Allah. Sesungguhnya apa sih yang menjadi kehendak diri? Apa maksud daripada kehendak diri? Kehendak diri maksudnya adalah pikiran dan perasaan kita yang masih dikuasai oleh manusia lama kita. Ya, persoalan kita melakukan segala sesuatu
yang kita mau lakukan fokusnya adalah diri kita. Diri kitalah yang menjadi pusatnya. Itulah situasi daripada yang disebut dengan manusia lama ya. Apapun yang dilakukan selalu tujuannya untuk pemuasan akan keinginan egonya ya, ingin memuaskan keberadaan diri daripada manusia tersebut. Saudara, apapun yang kita lakukan ketika pusatnya kepada diri kita, egoisme kita untuk kepenuhan apa yang menjadi keinginan kita, itulah yang dikatakan sebagai kehendak daripada diri ya. Saudara, kehendak daripada diri ini harus kita kuasai dengan menyerahkan kepada Tuhan ya, untuk disalibkan bersama dengan Tuhan ya. Jadi orang yang percaya ya harus hidup dengan pola hidup yang berbeda ya, berbeda dengan manusia lamanya. Orang yang percaya memang tidak bisa dipungkiri masih bisa hidup dengan pola dan cara pikir seperti orang yang tidak percaya, saudara. Jadi Efesus mengingatkan kepada kita, jangan hidup lagi dengan cara seperti orang yang tidak mengenal Allah ya, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah ya. Karena kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah, maka akan membuat mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, dan mereka juga sulit untuk diingatkan atau diajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka membaca firman Tuhan, mereka dengar firman Tuhan, namun mereka tidak mau taat dan hati mereka tetap memberontak. Saudara, inilah ciri daripada kehidupan manusia yang lama yang selalu ingin memuaskan keinginan dagingnya ya, mengikuti keinginan daging ya. Jadi saudara, perasaan mereka tumpul ya, sehingga mereka menyerahkan diri mereka untuk dikuasai oleh hawa nafsu ya, dan mereka mengerjakan dengan segala macam bentuk keserakahan dan kecemaran. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tentu hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan kita. Sebagai orang yang ditebus oleh darahnya Tuhan, ditebus dengan harga yang mahal ya, ditebus dengan harga yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, maka kita harus menjauhkan diri kita dari kehidupan lama kita, yaitu memuaskan keinginan daging kita, hawa nafsu daging kita, hawa nafsu dunia, hawa nafsu kejahatan. Hal ini menjadi sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Apa sih yang dimaksud dengan hawa nafsu daging? Saudara, nafsu memang perlu dan itu Tuhan berikan kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak punya nafsu makan, apa jadinya? Tetapi yang dimaksudkan hawa nafsu di sini adalah ketika seseorang tidak bisa mengekang dirinya ya, tidak bisa menguasai keinginan nafsunya, itu yang akan menjadi satu permasalahan. Ketika kita tidak bisa mengekang hawa nafsu makan kita, itu pun akan menjadi masalah yang besar. Mungkin saudara akan mengalami obesitas, atau saudara akan mengalami penyakit diabetes ya, dan penyakit kolesterol atau penyakit tekanan darah tinggi dan banyak lagi saudara. Jadi saudara, kalau Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan bahwa harusnya ada pengekangan akan hawa nafsu, ini adalah sesuatu yang perlu kita jalankan sehingga kita tidak menuruti kehendak diri kita atau keinginan diri kita. Ya, saudara, jadi bagaimana
Tuhan memberikan nafsu kepada kita ya. Nafsu makan, nafsu seksual itu Tuhan berikan dan itu adalah hal yang kudus. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika kita tidak tahu menempatkan sexuality itu yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, itulah yang berdosa. Saudara, sexuality Tuhan berikan kepada manusia di dalam konteks pernikahan. Tetapi ada banyak orang tidak bisa mengekang akan hawa nafsu daripada seksualnya sehingga melakukan penyelewengan, melakukan perzinahan, melakukan percabulan, semua yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, ini yang menjadi permasalahan ya. Sebagai orang yang sudah diciptakan baru, sebagai manusia baru, kita harus meninggalkan ini semua. Kita harus dapat mengekang hawa nafsu kita. Nah, bagaimana saudara? Ya, tentu dengan kita harus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, dengan selalu memikirkan Tuhan dan tidak hanya memikirkan kesenangan sesaat, menikmati kesenangan yang hanya sesaat saja, namun membuat dampak rasa bersalah yang terus-menerus karena ada rasa bersalah karena dosa yang diperbuat. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita terjerumus, yaitu terjerumus di dalam pornografi dan sebagainya, yaitu keinginan daging ya yang bisa muncul kalau kita tidak menyerahkan dan menyalibkannya di hadapan Tuhan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa kedagingan ini harus sungguh-sungguh kita kontrol ya, dengan pertolongan Tuhan kita dapat ya. Kita tahu bahwa kita memang tidak dapat sepenuhnya untuk meniadakan manusia lama kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat mengekang manusia lama kita ya, dan kita dapat bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Saudara, ketika kita mendengarkan firman ya, kemudian kita apa yang menjadi kegagalan kita ya, apa yang menjadi kesalahan kita, pada bagian itu kita mulai memberitahukan kepada Tuhan dan kita gumuli dosa kita satu demi satu. Saudara, memang tidak mudah, tetapi kalau kita ada niat, ada keinginan untuk hidup kudus, untuk hidup suci, maka Tuhan akan mampukan kita. Saudara, juga di dalam hal uang ya, sudah semakin hari semakin banyak orang menjadi serakah dalam hal keuangan ya. Bagaimana selalu ingin menumpuk harta, semakin hari semakin banyak, terkadang dengan cara-cara yang tidak baik. Saudara, menjadi kaya tidaklah dosa ya. Menjadi kaya boleh-boleh saja, tetapi setiap kekayaan yang Tuhan berikan atau cara kita mencari kekayaan itu harus kita perhatikan. Apakah sudah melakukan sesuai dengan koridor yang Tuhan kehendaki? Apakah tidak melanggar hukum? Apakah kita melakukan ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara mencari uang, kemudian saudara mendapatkan uang dan kekayaan, dan semua ini saudara dapat gunakan dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kehendak daripada Allah, tentu itu adalah baik. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita mempunyai kekayaan, kita semakin hari semakin tamak dan kita menyimpan uang itu untuk kepentingan kita sendiri tanpa mau peduli dengan kepentingan orang lain dan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Saudara, salibkanlah segala nafsu kedagingan kita, nafsu dunia kita, ya, nafsu jahat kita ya. Terkadang apa sih yang menjadi nafsu dunia? Yaitu kemungkinan kita bisa ingin memperoleh kekuasaan dan kita haus akan kekuasaan. Kita begitu sombong ya, selalu ingin berkuasa ya, dan terkadang dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan terkadang nafsu jahat, begitu kita
ingin menghancurkan seseorang, ya, dan ada banyak hal-hal nafsu jahat yang lain, yang semuanya itu adalah hal-hal yang gelap di hadapan Tuhan. Dan mungkin terkadang kita melakukan nafsu jahat kita dengan mengandalkan kuasa kegelapan yang menggoda, yang ada sebagian orang berpikir, oh, dengan menggunakan kuasa kegelapan maka akan membuat jalan mereka menjadi lurus. Saudara, hati-hati, ya. Semua ini adalah nafsu daging, nafsu dunia, dan nafsu jahat yang tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Nah, saudara, segala bentuk keinginan yang hanya untuk pemuasan kepentingan diri kita dan segala hal yang hanya untuk memuaskan ego kita, itulah yang menjadi seteru bagi Tuhan, ya. Jadi kuasa Tuhan itu tidak suka dengan segala keinginan nafsu kita, yang keinginan diri kita, ya, yang hanya memusatkan kepada diri kita dan ego kita, ya. Dan Tuhan inginkan adalah, ya, kehendak Tuhan adalah kehendak di mana kita bisa sungguh-sungguh hidup menurut apa yang Tuhan mau, ya. Saudara, bagaimana kita membedakan antara keinginan Allah dan keinginan diri kita sendiri, ya. Jadi saudara, bagaimana kita membedakannya? Apakah ini berasal dari diri sendiri kita ataukah berasal daripada pikiran daripada Allah, ya. Saudara, tentu memang tidak mudah membedakan, akan tetapi satu hal yang prinsip yang dapat kita lihat untuk membedakan antara keinginan diri dan keinginan Allah adalah satu, yaitu keinginan diri adalah hal-hal yang kita lakukan untuk pemuasan diri sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri, ya, untuk kepentingan diri dan kesenangan diri. Itulah yang disebut dengan keinginan diri. Nah, sementara yang disebut dengan keinginan Allah, ya, apa yang bisa kita bedakan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, dan motivasi kita adalah motivasi untuk kemuliaan Allah, untuk kesenangan Allah, ya, bukan untuk kesenangan diri kita. Jadi saudara, ketika kita melakukan kebaikan, ya, hati-hati. Apakah kita melakukan kebaikan itu adalah keinginan Allah atau keinginan diri? Saudara, terkadang sulit untuk kita bedakan, ya, karena bisa saja kita melakukan kebaikan tapi sebenarnya bukan untuk keinginan Allah, tapi keinginan diri dalam rangka untuk kesombongan, ya. Motivasi kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi motivasi kita untuk memuliakan diri sendiri, ya, untuk membuat orang menaruh hormat dan respek kepada kita. Wah, kelihatan si A ini begitu baik, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Saudara, ketika motivasi kita melakukan kebaikan dan bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kebanggaan diri, itu bukan keinginan Allah, tapi itu adalah keinginan diri. Jadi itu yang membedakan, ya. Jadi pada waktu kita melakukan segala sesuatu, motivasi kita sentralnya adalah diri kita, untuk kesenangan diri kita, untuk pemuasan diri kita, itulah yang disebut dengan keinginan diri. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dan motivasinya adalah untuk Tuhan dimuliakan, untuk nama Tuhan semakin ditinggikan, ya, dan nama Tuhan semakin disanjung, ya, itulah yang disebut dengan kehendak daripada Allah atau keinginan Allah. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi kita boleh saat ini memikirkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Apakah kita melakukan
segala sesuatu itu untuk kepentingan daripada Allah, untuk kemuliaan daripada Allah, atau kita melakukan segala sesuatu untuk kesenangan kita. Nah, saudaraku, jika kita melakukan segala sesuatu untuk kesenangan kita, untuk ego kita, untuk kesombongan kita, maka apa yang kita lakukan ini sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi keinginan diri kita itu seringkali bertentangan dengan keinginan daripada Allah, ya. Jadi keinginan daripada diri kita adalah pemuasan ego kita, sementara keinginan Allah adalah agar kita memuliakannya dan melakukan segala sesuatu dengan fokus dan sentralnya adalah Allah sendiri. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita melalui firman Tuhan ini ya, kita boleh belajar untuk mengintrospeksi di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai karyawan di kantor, atau kita sebagai bos di kantor, ya, atau kita sebagai dosen, guru, atau sebagai hakim, atau sebagai apa saja profesi kita. Apakah kita sudah menggunakan semua yang ada pada kita atau profesi yang Tuhan boleh izinkan kita lakukan itu adalah kita melakukan di dalam rangka kita mau sungguh-sungguh mengikuti keinginan Allah, atau kita masih melakukan segala sesuatu hanya untuk keegoan kita, untuk kesenangan kita, untuk pemuasan diri kita, dan untuk mengejar akan kekuasaan di dunia ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saudara tidak menjawab saya, tetapi biarlah pada hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita hiduplah sesuai dengan yang Tuhan mau. Bagaimana kita sebagai manusia yang baru hidup di dalam kekudusan, menjauhkan segala hawa nafsu daging kita, hawa nafsu dunia, dan hawa nafsu melakukan kejahatan, dan biarlah kita salibkan. Dan kita minta pertolongan Tuhan supaya manusia baru kita semakin diperbaharui, sedangkan manusia lama kita semakin kita matikan dan semakin kita matikan, sehingga kehendak Allah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah terang dan jadilah garam dunia dimanapun Tuhan mengutus kita. Keinginan daging selalu menjadi seteru bagi Allah kita, ya. Jadi keinginan diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dengan keinginan Tuhan, tentu akan membuat Tuhan menjadi sedih. Oleh karena itu, mari kita belajar, ya, hidup makin hari makin kudus, makin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Tuhan, kami mau belajar agar kami tidak mengutamakan kehendak diri kami, tetapi kami mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan, tolong kami agar kami dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, semua hanya dikuasai oleh Roh Kudus saja. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kami untuk kami sungguh-sungguh hidup dengan pola dan cara yang seperti yang Tuhan mau, bukan seperti cara dunia. Tuhan, tolong kami agar hidup persekutuan kami dengan Allah semakin hari semakin baik, dan semakin belajar menjadi orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan, yang tidak menjadi pemberontak dan yang tidak mau taat. Tuhan, tolong kami
agar kami menjadi pribadi yang mau taat hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kepekaan, berikan kami hati seperti hatimu yang senantiasa penuh kasih. Dan ajar kami agar kami selalu hidup mengikuti keinginan Allah dengan motivasi untuk menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu, dan kami percaya bahwa kemuliaan nama Allah Bapa di surga itulah yang menjadi prioritas daripada hidup kami. Biarlah semua pikiran kami taklukkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hidup kami semakin hari semakin kudus, semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.